Kita ketemu lagi di channel Jala Sutradul Manggala. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Mendel kaitannya dengan mata kuliah fisiologi. Yang pertama, hukum Mendel 1. Tokoh peletak dasar genetika adalah Gregor Johann Mendel, seorang biarawan dan peneliti tanaman dari negara Austria. Hukum Mendel 1 dikenal juga dengan hukum segregasi. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Contoh dari penerapan hukum Mendel 1 adalah persilangan monohibrid dengan dominasi. Adalah persilangan sifat beda di mana satu sifat lebih kuat dibandingkan sifat lainnya. Sifat yang kuat disebut juga dengan sifat dominan dan bersifat menutupi, sedangkan yang lemah atau tertutupi disebut dengan sifat resesif. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah persilangan antara mawar merah yang bersifat dominan dengan mawar putih yang bersifat resesif. Mawar merah kodenya adalah huruf M besar, ya, MM. Kemudian mawar putih adalah kodenya M kecil atau MM kecil. Nah, dari persilangan antara mawar merah dan mawar putih akan menghasilkan warna merah 3 kali dan warna putih hanya 1 kali. Jadi mawar merahnya 3, mawar putihnya hanya 1. Jadi kelihatan memang mawar merah akan dominan. Yang dikodoi kalau dia ketemu M dengan M besar, dia akan menghasilkan mawar merah atau MM. Kalau M besar dengan M kecil juga akan menghasilkan mawar merah. Sedangkan kalau M kecil dengan M kecil itu baru menghasilkan mawar putih. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Ada juga persilangan monohibrid dengan kasus intermediate. Jadi sifat intermediate ini adalah sifat yang sama kuat. Jadi tidak ada sifat yang dominan maupun yang resesif. Contoh di bawah adalah persilangan antara mawar merah dan mawar putih yang sama-sama kuat. Jadi akan kelihatan di sini mawar merah jika disilangkan dengan mawar putih, maka pertama dia akan menghasilkan merah. Yang kedua, dia akan menghasilkan merah muda 2 kali, kemudian putih 1 kali. Jadi perbandingannya adalah merah 1, merah muda 2 dan putih 1. Jadi kelihatan di sini tidak ada yang tertutupi maupun yang menutupi. Kemudian hukum Mendel 2 dikenal dengan hukum berpasangan bebas. Menyatakan bila individu berbeda satu dengan yang lainnya dalam 2 pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya sifat yang sepasang itu, tidak tergantung pada sifat pasangan lainnya. Hukum ini berlaku untuk pasangan dihibrid atau 2 sifat berbeda atau lebih. Perhatikan contoh berikut untuk hukum Mendel 2, yaitu persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning yang dominan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau yang mempunyai sifat resesif. Nah, untuk ercis berbiji bulat warna kuning dikode dengan B besar, BB, KK semuanya adalah huruf kapital. Sedangkan kisut warna hijau yang resesif dikode dengan BBKK yang huruf kecil. Nah, apa yang terjadi, apa yang dihasilkan, dan apa yang diturunkan dari persilangan 2 kacang ercis dengan sifat yang berbeda ini akan menghasilkan filial kedua diperoleh macam fenotip bulat kuning, ya, itu 9 kali. Kemudian bulat hijau, ini masih bulat hanya warnanya hijau, itu 3 kali. Kemudian kisut kuning
Nah, ini sudah kisut tetapi masih berwarna kuning. Dia masih mengacu pada sifat yang dominan. Itu 3. Dan murni kisut warna hijau itu 1. Jadi kelihatan sekali di sini kisut ercis berbiji kisut warna hijau itu hanya kemungkinan diturunkan hanya 1. Selanjutnya kita beralih kepada materi hereditas mamiri. Hereditas mamiri adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya secara biologis melalui gen. Hereditas pada manusia mempelajari mengenai macam penurunan sifat atau kelainan pada manusia. Yang pertama, sifat yang terpaut kromosom tubuh atau autosomal dan sifat yang terpaut kromosom seks atau gonosomal. Penentuan jenis kelamin ditentukan oleh pasangan kromosom yang berjumlah 46 buah atau 23 pasang kromosom. Dari ke-23 pasang kromosom tersebut, hanya pasangan ke-23 yang dapat menentukan jenis kelamin pada manusia, sehingga ke-22 pasang kromosom disebut kromosom autosom atau kromosom tubuh, dan 1 pasang kromosom disebut dengan kromosom seks atau kromosom kelamin. Pasangan kromosom ke-23 tadi adalah kromosom X untuk jenis kelamin wanita dan kromosom Y atau Y untuk jenis kelamin laki-laki atau pria. Sehingga dapat dilihat simbol jenis kelamin pada manusia adalah sebagai berikut: XX untuk jenis kelamin wanita dan XY untuk jenis kelamin pria. Hereditas cacat atau penyakit menurun pada manusia dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu persilangan monohibrid yang terpaut dengan kromosom X dan persilangan monohibrid yang terpaut dengan kromosom Y. Sifat cacat menurut sifat autosomal, yaitu yang pertama adalah gen resesif, yang kedua adalah gen dominan. Sifat cacat menurun gonosomal adalah terpaut kromosom X dan terpaut kromosom Y. Sifat atau cacat menurun autosomal adalah pewarisan gen resesif autosomal, misalnya albino, idiot atau Down syndrome, dan kencing manis atau diabetes mellitus. Warisan gen dominan autosomal, misalnya achondroplasia, yaitu merupakan suatu karakter kekerdilan, brakidaktil, polidaktil, dan talasemia. Sekarang kita bicara tentang kelainan albino, yaitu penyakit kekurangan pigmen pada kulit sehingga kulit menjadi kuning atau pucat atau terang. Nah, kalau sering kita lihat seperti orang bule, tetapi semuanya berwarna kuning termasuk bulu mata, alis, dan lain sebagainya. Ciri-ciri penyakit ini yaitu kulit dan rambut tidak berwarna, iris pada mata tidak berwarna, penglihatan sangat peka terhadap cahaya terang, jadi gampang silau. Biasanya anak yang menderita penyakit albinisme berasal dari pasangan yang keduanya normal atau heterozigot atau karier dengan kode A besar A kecil, atau juga dari pasangan heterozigot dengan penderita albinisme atau kodenya AA. Kemudian penyakit atau kelainan yang disebut dengan idiot atau imbecile atau Down syndrome, yaitu cacat menurun ini disebabkan karena seseorang tidak punya enzim yang mengubah penilanin menjadi tirosin. Akibatnya terjadi penumpukan penilanin dalam darah dan dirubah menjadi asam fenilpiruvat. Tingginya kadar fenilpiruvat menghambat perkembangan dan fungsi otak.
Anak yang idiot memiliki ciri sebagai berikut: IQ yang rendah, gerakan lambat, rambut sering kekurangan pigmen, dan dalam urin dijumpai residu penilpiruvat. Kemudian penyakit diabetes mellitus atau kencing manis merupakan penyakit sistem metabolisme tubuh manusia akibat rusaknya organ pankreas untuk menghasilkan hormon insulin. Ciri-ciri terkena diabetes mellitus yaitu mudah merasa lapar dan haus, mudah mengantuk, kulit terlihat kering dan keriput. Jika terjadi luka akan sulit untuk sembuh. Biasanya anak yang menderita diabetes mellitus berasal dari pasangan yang keduanya normal atau heterozigot, tetapi dia karir atau pembawa, atau juga dari pasangan normal heterozigot dengan diabetes mellitus. Selanjutnya adalah thalassemia, merupakan kelainan di mana sel darah merah seseorang berbentuk tidak beraturan. Kadar Hb sedikit sehingga penderita sering kekurangan oksigen atau hipoksia. Ada dua jenis yaitu mayor dan minor. Thalassemia mayor sel darahnya berbentuk tak beraturan dan umumnya letal, sedangkan thalassemia minor sebagian sel darah merahnya berbentuk tak beraturan. Kemudian kita lanjutkan cacat menurun atau gonosomal. Yang pertama adalah color blind atau buta warna, yaitu kelainan pada mata yang ditentukan oleh gen resesif pada kromosom seks, khususnya terpaut pada kromosom X. Lebih banyak diderita oleh wanita yang memiliki kemungkinan terbesar karena memiliki 2 buah kromosom X bila dibandingkan dengan pria. Untuk karir, hanya wanita yang memiliki karena wanita mempunyai 2 kromosom X, sedangkan pria langsung terkena penyakit, tidak ada karir atau pembawa. Ini masih untuk kelainan colorblind atau buta warna, dibedakan menjadi 2, yaitu buta warna parsial, yaitu buta warna yang tidak dapat membedakan warna-warna tertentu saja, terutama warna yang dapat diserap oleh sel konus, yaitu merah, biru, dan hijau. Sedangkan buta warna total, yaitu buta warna yang tidak dapat membedakan semua warna, sehingga hanya melihat warna gelap atau hitam dan warna terang atau putih. Kita lanjutkan ke penyakit hemofilia, yaitu penyakit yang sukar membekukan darah jika terjadi luka. Penyakit ini ditentukan oleh gen resesif yang terpaut pada kromosom seks, yaitu kromosom X. Penyakit ini banyak diderita oleh pria karena hanya mempunyai 1 kromosom X. Pada wanita, penyakit ini hanya mempengaruhi sifat karir atau pembawa sifat penyakit atau penyakit hemofilia. Masih pada hemofili, jika pada wanita terkena penyakit hemofili, maka tidak akan berumur panjang, biasanya akan bersifat letal atau kematian. Kemudian kelainan terpaut kromosom Y. Yang pertama adalah hipertrichosis. Seorang pria dengan hipertrichosis, gen yang terdapat pada kromosom Y menyebabkan tumbuhnya rambut di tepi daun telinga. Kelainan seperti ini banyak dijumpai pada pria Pakistan. Kemudian yang kedua adalah hystrix gravior. Kelainan ini disebabkan oleh gen yang menyebabkan tumbuhnya rambut panjang dan kuku di seluruh tubuh atau penyakit bulu landak, dan sifat normal dikendalikan oleh gen Hg. Kemudian yang ketiga adalah Webetos, merupakan kelainan di mana pada jari, terutama pada kaki, tumbuh selaput seperti kaki katak. Penyebabnya adalah gen WT, sedangkan sifat normal dikendalikan oleh gen tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada sistem golongan darah. Golongan darah adalah hasil dari pengelompokan darah berdasarkan ada atau tidaknya substansi antigen pada permukaan sel darah merah atau eritrosit. Antigen tersebut dapat berupa karbohidrat, protein, glikoprotein, atau glikolipid.
Golongan darah manusia bersifat herediter dan sangat tergantung pada golongan darah kedua orang tua manusia yang bersangkutan. Saat ini sudah dikenal puluhan sistem golongan darah, namun sistem yang paling umum dikenal di dunia hanya ada beberapa. Di antaranya adalah sistem ABO yang diperkenalkan oleh Karl Landsteiner tahun 1868 sampai 1943. Pada tahun 1903, sistem Rhesus yang diperkenalkan oleh Landsteiner juga pada tahun 1937 dan sistem MNS atau sekretor dan non-sekretor. Tujuan menggolongkan darah adalah darah perlu digolongkan untuk banyak kepentingan, khususnya untuk transfusi darah. Selain itu, golongan darah dapat bermanfaat untuk kepentingan forensik dan penentuan ayah sebagai metode penentuan paling sederhana, walaupun metode ini sekarang sudah tergeser perannya dengan tes DNA. Landsteiner mulanya menemukan 3 golongan darah saja pada tahun 1900, yaitu A, B, dan O. Golongan darah AB baru ditemukan 2 tahun kemudian, itu pun oleh De Castrello dan Starli, bukan oleh Landsteiner. Atas penemuannya ini, Landsteiner mendapatkan hadiah Nobel di bidang kedokteran dan medis pada tahun 1930. Faktor apa sajakah yang membedakan golongan darah dalam sistem ABO? Individu dengan golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B dalam serum darahnya. Sehingga orang dengan golongan darah A negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A negatif atau O negatif. Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum darahnya. Sehingga orang dengan golongan darah B negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah B negatif atau O negatif. Individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen A dan B serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun B. Sehingga orang dengan golongan darah AB positif dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebut dengan resipien universal. Namun, orang dengan golongan darah AB positif tidak dapat mendonorkan darah kecuali pada sesama AB positif. Individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tetapi memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B, sehingga orang dengan golongan darah O negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang dengan golongan darah A, B, O apapun dan disebut dengan donor universal. Namun, orang dengan golongan darah O negatif hanya dapat menerima darah dari sesama golongan darah O negatif. Secara umum, golongan darah O adalah yang paling umum dijumpai di dunia. Meskipun di beberapa negara seperti Swedia dan Norwegia, golongan darah A lebih dominan. Antigen A lebih umum dijumpai dibandingkan dengan antigen B. Karena golongan darah AB memerlukan keberadaan 2 antigen A dan B, golongan darah ini adalah jenis yang paling jarang dijumpai di dunia. Selanjutnya, sistem Rhesus. Antigen D merupakan faktor determinan golongan darah Rhesus seseorang. Adanya antigen D menunjukkan seseorang memiliki golongan darah Rhesus positif, sedangkan tidak adanya antigen berarti Rhesus negatif. Anti D disebut juga anti RH sudah ada secara alamiah. Antigen D bersifat imunogenik kuat. Hal ini berarti golongan darah Rhesus negatif akan langsung membuat antibodi atau anti-D dalam jumlah besar begitu ia terpapar antigen D, baik lewat transfusi darah maupun
pada kehamilan. Apabila seorang rhesus negatif sudah pernah terpapar antigen D, maka darahnya akan mengandung imunoglobulin anti-D yang mampu menggumpalkan darah rhesus positif. Antibodi ini bisa melewati plasenta yang dengan sendirinya berpotensi menimbulkan penyakit hemolitik pada janin rhesus positif yang dikandung oleh ibu rhesus negatif. Dengan demikian, seorang ibu rhesus negatif tanpa riwayat transfusi darah yang mengandung janin dengan rhesus positif baru akan membentuk anti-D saat mengandung janin pertama dengan rhesus positif. Kemungkinan bayi pertamanya tidak mengalami hemolisis akan lebih besar, sedangkan ibu rhesus negatif dengan riwayat transfusi darah ada kemungkinan anti-D-nya sudah terbentuk sewaktu ia menerima transfusi. Jadi, kemungkinan bayi pertamanya mengalami hemolisis jadi lebih besar. Dan untuk janin-janin berikutnya, kemungkinan hemolisis akan semakin meningkat karena anti-D yang terbentuk semakin banyak. Baik, demikian pemaparan tentang hukum Mendel 1 dan 2 serta tentang hereditas. Semoga bermanfaat. Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.